Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast bersama Jurnalistik Laskar Madrasah yang saat ini sedang berkolaborasi dengan OSIS Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Gimana adik-adik? Semoga semuanya tetap semangat sampai akhir kegiatan ya dan gak bosen atau ngantuk. Mbak juga pernah kok kayak kalian ikut masama, ngantuk dengerin materi, bosen. Tapi semoga usaha kakak-kakak OSIS dan jurnalis mengemas sedemikian rupa kegiatan penyampaian materi ekskul dikemas dengan sistem podcast ini bisa berbuah hasil. Hasilnya apa? Hasilnya kalian nggak ngantuk atau bosen karena chill aja kayak nonton YouTube. Apa tetap ngantuk? Semoga enggak ya. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas lagi ekstrakurikuler yang ada di Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Seperti biasa, Mbak kasih clue-nya dulu. Clue-nya biasanya ekskul ini berhubungan sama keagamaan Islam. Tapi enggak terputus juga sama seni karena biasanya ekskul ini kalau ikut lomba hadro, nasyid dan sebagainya menang terus. Udah kebayang belum kita bakal bahas ekskul apa di sesi kali ini? Iya benar, kita akan membahas ekstrakurikuler rohani islami atau rohis Al-Jiddiyah Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kak Rio Maulana selaku Ketua Rohis Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum Kak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Boleh langsung kenalan sama adik-adiknya dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rio Maulana. Di sini kakak menjabat sebagai Ketua Umum Rohis Al-Jiddiyah Man 1 Model Lubuk Linggau. Oke Kak, gimana perasaannya tiba-tiba udah naik kelas 12 nih? Aman-aman aja atau sedikit tertekan? Mungkin sedikit tertekan ya. Sibuk lah ya, mau persiapan masuk universitas. Oke Kak, kita ngobrol-ngobrol langsung mengenai Rohis nih. Apa aja sih Kak program kerja atau kegiatan yang ada di Rohis ini sendiri? Oke, jadi untuk program kerja di Rohis ini, yang pertama kita itu ada dakwah online. Jadi di dakwah online ini kita latih anggota Rohis itu agar dapat berdakwah. Walaupun hanya menyampaikan satu ayat, satu hadis, di sini juga kita sekaligus melatih mental mereka agar terbiasa menyampaikan berdakwah. Jadi contohnya bisa dilihat di YouTube Man 1 atau Instagram Rohis Al-Jiddiyah. Dan selanjutnya kita ada One Day One Hadis. Jadi One Day One Hadis ini berbentuk poster. Di poster itu kita akan meng-share hadis-hadis yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan kita akan share ke media sosial kita masing-masing. Selanjutnya yang pastinya ada PHBI atau Perayaan Hari Besar Islam. Walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini, kita masih bisa melaksanakan beberapa perayaan Hari Besar Islam dan ada juga zakat fitrah dan masih banyak lagi program kerja yang lainnya. Oke, di Rohis kan ada yang namanya mentoring gitu Kak ya. Nah kalau di kegiatan pandemi, keadaan pandemi seperti sekarang, mentoringnya gimana nih Kak? Untuk latihan mentoring kita masih tetap seperti biasanya. Kita mentoring itu rutin setiap hari Jumat, ba'da sholat Jumat jam 1:15. Jadi setiap Jumat minggu pertama itu kita mentoringnya melalui Google Meet atau Zoom. Untuk minggu kedua, ketiga, dan 4 kita mentoringnya tuh kita share materi ke grup mentoring masing-masing. Oke, nah kemarin di question box Instagram ada yang nanya nih Kak, apa sih Kak manfaat mentoring? Oke, untuk manfaat mentoring itu jelas banyak sekali Mbak ya. Karena mentoring itu kita didik karakter dan kepribadian siswa yang ikut mentoring itu secara islami, sehingga insya Allah kami harapkan siswa-siswi yang ikut mentoring itu terhindar dari kegiatan yang negatif seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, narkoba, seksual, dan lain sebagainya. Oke, berarti banyak banget ya Dek manfaat kegiatan mentoring ini sendiri. Oke Kak, ini kan lagi pandemi nih, semuanya virtual. Nah kalau Rohis sendiri gimana nih Kak mensiasati supaya tetap aktif di keadaan pandemi? Biasanya latihannya gimana? Untuk latihan seperti yang bicara tadi, mentoring masih tetap terlaksanakan setiap rutin setiap hari Jumat, dan untuk latihan hadro kita hanya latihannya pada saat ada event saja, misalnya tentang seperti PHBI gitu. Atau ada lomba, mengikuti lomba baru kita baru aktif untuk latihan. Oke Kak, kemarin ada yang nanya juga biasanya latihannya tiap hari apa dan jam berapa kalau lagi offline Kak? Untuk hari kalau mentoring untuk yang ikhwan setiap hari Sabtu.
Oke. Habis mentoring, kita langsung lanjut panahan. Dan untuk yang akhwat, kita hari Jumat. Mentoring dan panahan. Untuk hadro, kita rutin setiap hari Selasa. Oke, gitu. Kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya. Struktur kepengurusan nih Kak, pembinanya siapa, ketuanya siapa, dan lain sebagainya. Boleh langsung disebutin. Untuk struktur pengurus dari pembina, yang pertama ada Pak Feldi Guswandi SPD dan Ibu Nurbaiti MPDI. Dan untuk Ketua Umum Rois Aljidia yaitu saya Rio Maulana, Wakil Ketua Umum Alif Baidawi, Bendahara Ketua Akhwat Siti Damayanti, Bendahara Umum Ocha Juliansi, Wakil Bendahara Umum Sienzi Haster, Sekretaris Umum Puspita Wahyu Irawan, dan Wakil Sekretaris Umum Heidi Diana. Oke, kalau divisi sendiri ada nggak sih Kak di Rohis? Untuk divisi di Rohis ada 5 ya. Yang pertama itu ada divisi Hadro, Ketua Jeffrey Agustian, dan yang kedua divisi Panahan, Ketua Muhammad Ismail, dan yang ketiga divisi Kaderisasi, Ketua Sofwan Mahdi, yang keempat divisi Siar, Ketua Muhammad Sifa Al-Fajar, dan terakhir ada divisi Musola, Ketua Muhammad Wafi Rizalik. Oke, berarti ada divisi panah ya Kak di Rohis? Ya. Seru banget. Buat adik-adik yang mau belajar panah boleh langsung join ke Rohis ya. Kan biasanya tiap ekskul ada event atau lomba khususnya nih Kak. Nah kalau Rohis sendiri biasanya tiap tahun ikut lomba atau kegiatan apa Kak? Untuk event lomba tentunya banyak sekali Mbak ya. Contohnya saja di Hadro, karena Hadro Rohis Aljidia ini sangat terkenal di Lubuk Linggau ya. Karena banyak mendapatkan prestasi-prestasi bukan hanya di Linggau, bahkan sampai ke Provinsi Sumatera Selatan. Dan selain Hadro juga ada Panahan, Dai-Daiyah, cabang lomba cerdas cermat Islam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, bagi adik-adik yang mau ikut lomba-lomba dai atau panah dan lain sebagainya, boleh langsung join ke Rohis. Banyak banget juga yang nanya kemarin di question box Instagram, syarat masuk Rohis. Ada syarat khusus nggak Kak masuk Rohis? Intinya untuk syarat Rohis itu, untuk masuk Rohis Mbak ya, tidak ada sih. Karena kalian itu cukup follow Instagram Aljidia dulu, nanti pada saat open recruitment, di situ akan dijelaskan persyaratannya apa saja untuk menjadi anggota Rohis. Jadi intinya kalian itu follow dulu akun Instagram Rohis Aljidia di @aljidia agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Oke adik-adik, berarti semua siswa MAN 1 boleh gabung ke Rohis, nggak ada syarat khusus. Buat info lebih lanjut kalian bisa cek @aljidia untuk info-info tentang Rohis. Kegiatan apa sih Kak yang menurut Kakak paling memorable nih, paling seru lah pokoknya di Rohis? Untuk kegiatan banyak sekali Mbak ya yang seru. Contohnya saja yang itu rihla. Waktu kelas 10 kemarin kita rihla ke Taman Beregam di Beliti. Di situ kita tidak hanya berpergian saja atau jalan-jalan saja. Di situ juga kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti sholat duha, sharing-sharing bareng, mentoring. Kita juga bermain game seperti sambung ayat, kuis tentang Islam. Jadi bagi adik-adik kelas 10 yang masih penasaran lagi tentang kegiatan-kegiatan seru di Rohis, ayo 2021 gabung Rohis. Oke, buat adik-adik langsung join aja ke Rohis, jangan ragu-ragu lagi. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, buat adik-adik supaya yakin banget nih mau masuk Rohis, boleh Kak disebutin prestasi apa aja yang pernah diraih oleh Rohis Aljidia? Untuk prestasi pasti banyak sekali Mbak ya di Rohis Aljidia ini, karena sudah sampai ke 19 generasi. Wah, jadi banyak banget. Yang paling membanggakan di Rohis Aljidia dan Sekolah MAN 1 ini yaitu menjuarai AKAS 3 tahun berturut-turut. Dan insya Allah tahun ini atau tahun depan menjadi yang keempat tahun berturut-turut. AKAS itu apa Kak? AKAS itu yaitu perlombaan Rohis perlombaan antara Rohis di Lubuk Linggau dengan cabang-cabang lomba seperti yang disebutkan tadi. Oke. Mungkin itu aja ya ngobrol-ngobrol singkat sama Kak Rio Maulana selaku Ketua Rohis Aljidia MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Nah, buat adik-adik yang masih bingung atau ingin mengajukan pertanyaan seputar Rohis Aljidia, boleh langsung tunjuk tangan atau ketik pertanyaannya di kolom Zoom kita. Nanti kita bakal langsung jawab di sini. Boleh langsung tunjuk tangan kalau ada yang mau nanya.
Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Izin bertanya Kak. Kalau udah kan ikut Rois nah Kak ya. Misalnya kita kan ada divisi Kak. Misalnya saya ingin masuk ke divisi Hadro tapi juga pengen masuk ke dai-dai, boleh dah Kak? Oke, silakan ditanya Kak. Silakan dijawab. Untuk memiliki dua divisi itu boleh-boleh saja ya, asal bis. Karena itu kan latihannya di hari-hari yang terpisah. Jadi bisa mengikuti bahkan lebih dari dua divisi sekaligus. Jadi buat adik-adik yang mau ikut panahan atau ikut divisi lainnya boleh double karena latihannya beda-beda hari gitu ya Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini Kak, ini ada pertanyaan nih dari Ida Zultina. Silakan Oke, Ida, Ida Zultina Zultina. untuk berbicara. Pit. Oke, Ida Zultina boleh langsung. Untuk kesan dan pesan banyak sekali ya. Karena menjabat sebagai ketua Rois ini kesannya sangat baik dan juga melatih diri saya lebih disiplin dan lebih dekat lagi di persaudaraan kepada siswa-siswi Man 1 yang lainnya. Mungkin itu aja jawaban dari Karyo ya terkait kesan dan pesan Karyo ketika menjabat menjadi Ketua Rohis Al-Jidiyah Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Semoga menjawab pertanyaan Ida ya. Ada pertanyaan lain seputar Rohis Al-Jidiyah? Boleh langsung ditanyain. Ini Kak, ada pertanyaan dari Windy Abelia Maharani, gugus 3. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah di Eskul Rohis ada kegiatan rebana untuk perempuan? Itu saja Kak. Untuk Dorobana itu berarti masuk ke divisi Hadro ya. Tes. Jadi di Hadro itu tidak hanya ikhwan, jadi akhwat juga boleh gabung di divisi Hadro. Oke, berarti semuanya boleh join ke divisi Hadro, baik itu akhwat maupun ikhwan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan masuk dari Melka PA, gugus 4 Alkindi. Silakan Melka untuk mengaktifkan mic-nya. Boleh langsung on mic-nya Melka? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diulangi lagi, kurang kita dengar. Agak keras dikit ya Melka. Soalnya kecil banget suaranya. Mic-nya deketin aja. HP-nya deketin aja biar suaranya agak besar. Boleh langsung coba. Coba bicara. Oke, ulang lagi. Tolong ulangi lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Rohis menerapkan leadership di dunia nyata, Kak? Bagaimana Rohis? Menerapkan leadership di dunia Oke, nyata. bagaimana Rohis menerapkan leadership di dunia nyata? Untuk tes. Untuk menerapkan leadership di dunia nyata. Tes. Untuk menerapkan leadership di dunia nyata, jadi setiap anggota Rohis itu bisa menjadi panutan dalam beragama di sebagai siswa-siswi MAN 1 model Lubuk Linggau. Jadi para anggota Rohis ini bisa menjadi panutan dalam beragama bagi teman-temannya. Contoh untuk teman-temannya yang lain gitu ya, Kak. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Aditya Kurniawan. Assalamualaikum Kak, izin bertanya manfaat apa yang Kakak rasakan setelah bergabung di Rohis? Oke, manfaat yang dirasakan setelah gabung Rohis apa nih, Kak? Manfaatnya banyak sekali ya, karena dulu kakak alumni SMP yang dulunya jarang sholat, jarang murojaah, jarang ngaji, dan sekarang semenjak ikut Rohis dan bersekolah di MAN 1 ini jadi lebih taat lagi dalam beribadah dan lebih berani dalam mengumandangkan azan dan lebih berani lagi dalam menyampaikan dakwah. Mungkin itu saja. Oke, jadi melatih pribadi untuk berani mencoba hal baru gitu ya, jadi rajin sholat juga dan lain sebagainya. Oke, ada yang ingin ditanyain lagi seputar Rohis Al-Jidiyah? Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Selvi Fevilia dari Gugus 4. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah di Rohis ada kegiatan kaligrafi? Untuk kaligrafi itu masuk di eskul rumah tahfiz ya. Jadi di kaligrafi di organisasi rumah tahfiz. Jadi di Rohis itu tidak ada kaligrafi. Oke, jadi kalau mau join kaligrafi boleh langsung gabung ke rumah Tahfiz Al-Ulum. Nanti ya, kita bakal ngobrol tentang itu nanti. Oke, ada pertanyaan lagi adik-adik? Ini ada pertanyaan dari Zahra Salsabila. Dia ingin berbicara langsung mungkin ke Kak Rio. Silahkan Oke, Zahra. Zahra. Boleh langsung on mic-nya. Apakah dia seorang ustadz atau Boleh diulangi sekali lagi? Suaranya didekatin lagi dengan HP-nya. izin bertanya, Kak? Siapakah pelatih atau pembina Rohis di MAN 1? Apakah dia seorang ustadz ataukah guru dari MAN 1? Terima kasih. Untuk pelatih dan pembina, untuk pembina seperti yang disebutkan tadi, yang pertama ada Pak Feldi Guswandi dan Bu Nurbaiti MPDI, dan untuk pelatih, untuk kakak mentoring yang Ikhwan ada Kak Edi dan Kak Yepran, dan untuk yang akhwat ada Mbak Nopi. Oke, itu tadi jawaban dari Karyo. Ada yang ingin ditanyakan lagi adik-adik perihal Rohis Al-Jidiyah? Ada Kak, ini pertanyaan dari Putritra 07 ini ya. Pertanyaannya yang ini Kak Rio. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah di Rohis ada kegiatan infak setiap hari Jumatnya? Oke, infak setiap hari Jumat. Untuk infak itu masuk dalam organisasi Rohis ya, karena setiap hari Jumat itu OSIS dalam bidang ketakwaan itu akan mengambilkan infak setiap hari Jumat. Jadi itu masuk di dalam organisasi Rohis. Masuk dalam organisasi OSIS. Oke. Berarti masuknya kalau infak hari Jumat itu ke Sekbid Ketakwaan di OSIS. Jelas ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan baru nih Kak dari Nada Nevisha. Assalamualaikum Kak, izin bertanya.
Kan Rohis itu termasuk dalam bagian menjadi khalifah muda. Bagaimana sih kakak menghadapi siswa yang tidak berpotensi, yang berpotensi tetapi siswa itu tidak mempunyai rasa percaya diri atau pemalu? Jadi seperti yang kakak sampaikan tadi, maka itu kakak buat dakwah online. Jadi di situ kita latih yang orang-orang yang berpotensi walaupun tidak untuk dapat menyampaikan dakwah, walaupun dia hanya menyampaikan beberapa kata, walaupun hanya beberapa hadis, walaupun ayat. Jadi di situ di dakwah online itu memang sengaja kita latih untuk dapat menyampaikan dakwah. Jadi semuanya kalau join Rohis nanti akan dibina di sana, nanti ada yang namanya dakwah online dan kalian semua bisa ikut kegiatan dakwah online juga, gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ada nih kak, dari M. Al Afif, dari gugus 7 Ibnu Khaldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin bertanya kak, apa saja sih motivasi kakak untuk siswa-siswi yang ingin mengikuti organisasi Rohis di Man 1? Untuk motivasi agar ikut Rohis, karena kalau nggak ikut Rohis ini rugi sekali ya, karena di Rohis ini banyak kegiatan-kegiatan yang positif, seperti kita belajar dakwah, kita bisa belajar panahan, kita belajar hadro, dan di Rohis ini juga jika kalian tidak mengetahui tentang agama Islam, kalian juga bisa sharing-sharing atau bertanya dengan kakak-kakak mentornya. Oke, mungkin itu aja. Banyak banget manfaat kalau kalian gabung di Rohis Al-Jidiyah. Jadi jangan ragu lagi kalau mau gabung Rohis, prestasinya banyak, kegiatan yang bermanfaat juga banyak. Langsung aja cek Instagram @Al-Jidiyah untuk info terbaru dari Rohis Al-Jidiyah Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Cek juga, kalian boleh cek juga untuk informasi lebih lanjut Selayang Pandang di YouTube Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Mungkin itu aja yang dapat Mbak sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.